Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya tidak akan banyak menggunakan voice. Buat teman-teman silahkan simak di polanya saja ya. Dan jika ada yang tidak difahami, bisa tinggalkan komentar. Dan untuk video ini mungkin saya sedikit kasih instruksinya. Nah, untuk pola ini di video sebelumnya saya sudah pernah upload. Buat teman-teman yang mungkin tidak begitu paham dengan cara yang ini, boleh lihat di video saya yang sebelumnya. Nah, jadi di sini polanya cukup simple. Kalau bagian tengah di sini kita hanya membuat 3 DC, sedangkan di ujung itu 3 double crochetnya 2 kali. Jadi setiap ujung itu polanya tetap sama sampai akhir putaran ya. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebanyak 22. Lanjut kita buat yang bagian lehernya itu kerah, maksudnya bentuk segitiga.
Nah, ini sudah selesai. Kemudian berapa baris ya? Saya hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 baris. Nah, ini penampakan penataannya. Kemudian untuk bagian penyambungannya saya menggunakan benang putih. Nah, caranya jadi kita mulai dari apa ya namanya, sudut lubang sudut. Nah, kalau teman-teman ada cara tersendiri boleh, dan ini cara saya. Jadi untuk cara ini biasanya itu bisa stretch atau melar gitu. Nah, teman-teman boleh simak di bagian videonya aja ya. Nah, jadi cara kerjanya itu kita selang-seling, setelah kanan kiri, kemudian kanan lagi, kiri lagi, begitu seterusnya sampai ujung. Nah, kemudian kita akan sambungkan bagian sisi samping kanan dan kiri ya. Tapi ingat jangan sampai ujung pundak. Kita lebihkan sedikit untuk di bagian ketiak gitu. Nah, caranya masih sama seperti penyambungan yang tadi, atau namanya itu zigzag ya. Caranya itu di zigzag. Nah, jadi untuk penyambungannya itu kita lebihkan di bagian bawah ketiak. Nah, setelah itu tinggal bagian bahu, dan caranya masih sama. Nah, inilah penampakannya, masih 80%. Nah, kalau ini tampak bagian belakangnya, dan ini depannya. Oke, next kita akan membuat ribbing di bagian tepi leher, memutar ya. Nah, untuk kali ini kita buat 3 double crochet dalam setiap lubang.
Dan lubang yang berikutnya masih pola yang sama, 3 double crochet. Nah, jadi di setiap lubang kita buat pola yang sama, yaitu 3 double crochet. Lakukan hal yang sama atau pola yang sama sampai ujung. Nah, kita sudah sampai di bagian ujungnya. Setelah ini kita akan membuat ribbing di bagian bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sebelum lanjut ke bagian ribbing bawah, kita akan membuat bagian lengan terlebih dahulu karena di sini masih kosong. Nah, cukup lebar ya. Jadi ini benar-benar big size. Dan untuk bagian lengannya ini polanya sama seperti tadi ya, 3 double crochet dalam satu lubang. Awali 3 rantai, 2, 3, kemudian 2 DC, 1 DC, dan 2 DC. Next ke lubang berikutnya tanpa rantai, 3 DC, kita lakukan sampai akhir. Nah, kemudian kita sambungkan dengan slip stitch di lubang rantai ketiga. Putaran selanjutnya buat 3 rantai. Nah, kita perlihatkan dulu hasilnya seperti ini ya. Jadi sudah memutar posisinya. Kita buat pola yang sama dengan di putaran sebelumnya, 3 DC dalam satu lubang. Begitu seterusnya sampai di panjang lengan yang kita inginkan ya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan membuat pergelangan tangannya atau ribbing pergelangan tangannya, apa namanya. Sebelumnya kita balik terlebih dahulu. Nah, ini cara membuat ribbing pergelangan tangannya ya.
Nah, next kita mau sambungin ribbing ke bagian lengan. Jadi sebelum kita jahit atau satukan, ini bagian lengannya dibalik terlebih dahulu ya. Jadi nanti untuk bagian luarnya terlihat seperti balon atau apa namanya, saya nggak tahu. Jadi cara jahitnya itu bagian ribbingnya taruh dalam, karena ini posisi terbalik. Nah, kemudian kita satukan dengan bagian lengan. Nah, di sini saya zoom supaya lebih jelas. Caranya dengan single crochet. Nah, untuk cara jahitnya, buat teman-teman yang suka model model balon gitu. Jadi untuk di bagian lengannya itu yang warna pink, saya kasih loncatan atau saya loncat di satu lubang itu jadi seperti ini. Satu lubang saya loncat, kemudian di lubang berikutnya baru kita jahit ke bagian ribbing lengannya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan saja kalau misalkan tidak pas. Kalau buat teman-teman yang tidak suka model balon, boleh kasih sesuai pergelangan di yang warna pink ini loh. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya saya balik lagi. Nah, seperti ini, jadi terlihat rapih ya bagian luarnya. Nah, ini untuk bagian sebelahnya sudah selesai. Saya buat kombinasi. Lanjut kita ke bagian ribbing bagian bawah. Untuk bagian bawahnya ini sama seperti pergelangan tangan tadi loh yang warna putih. Cuman ini panjang seperti ini, 5 single crochet bolak-balik back loop ya. Jadi pengerjaannya tetap di back loop. Nah, kalau untuk panjangnya teman-teman bisa sesuaikan sesuai selera. Untuk ini yang saya buat itu buat ukuran biar modelnya itu seperti balon. Nah, kalau misal teman-teman mau yang datar aja seperti long sweater, boleh panjangnya itu disesuaikan dengan lebar si sweater ini. Nah, kalau untuk cara jahitnya opsional juga. Kalau ini cara saya sama seperti di pergelangan tangan tadi. Setiap lubang ada yang kita loncatin atau skip. Jadi nanti hasilnya itu seperti balon. Nah, di akhir video saya ada hasil dari pengerjaan saya ini, tapi mohon maaf jika ada salah atau kekurangannya, karena ini saya baru pertama sekali buat sweater, karena biasanya kan di model-model sepatu atau tas gitu. Nah, saya mau buat yang model sweater ini. Tolong jangan dihujat ya. Saya menerima masukan, tapi kalau hujatan mohon maaf. Netizen yang maha baik, saya mohon kritik dan sarannya saja, oke?
Dan sebelumnya terima kasih sudah menonton ya. Sudah menonton dan sudah mengklik video ini. Oh ya, boleh juga request mau saya bikinin tutorial apa. Insya Allah kalau bisa saya buat, kalau enggak ya sebisanya saya. Jangan lupa untuk mendukung channel saya ini supaya semakin berkembang dan bisa membantu penghasilan suami juga, karena saya cuman ibu rumah tangga dan mengurus rumah jadi curhatnya ya. Seperti ini hasilnya ya untuk bagian luarnya, jadi kita cara jahitnya di bagian dalam. Nah, inilah hasilnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.